Pak Web, sebenarnya wahyu pancagaib selain 5 ruh yang menjadi isi raganya manusia atau pemberian 5 ruh kepada raganya manusia, itu sejatinya apa dan bagaimana toh Pak Web? Kok sejauh ini saya perhatikan ada banyak orang yang tertarik, tergugah kesadarannya, bahkan ikut mengkajinya. Namun pada prosesnya tidak semuanya bisa bertahan dan mampu melakukannya dengan disiplin dan konsisten. Bahkan yang sudah menekung atau gembleng, itu ada banyak yang mirip-mirip dengan putus atau berhenti di pertengahan. Oke lah, menurut Pak Web, ini karena faktor keterpilihan. Namun di sisi lain, bukankah Pak Web juga mengatakan bahwa manusia hidup itu adalah pilihan? Yang berarti setiap manusia yang lahir ke dunia ini bukan semata-mata untuk berusaha menjadi sukses, punya tanah, punya rumah, punya harta benda, istri atau suami, anak, keluarga, kaya raya, lalu ditinggal mati begitu saja. Kalau keberadaan manusia hidup di dunia ini hanya sekedar untuk itu, betapa pecundangnya yang disebut Tuhan atau yang dimaksud Tuhan. Begini, sebenarnya wahyu pancagaib selain 5 ruh yang menjadi isi raganya setiap manusia atau pemberian 5 ruh kepada setiap raganya manusia, itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak lebih dari sekedar itu. Semisal ada ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya, itu akan didapatkan secara langsung oleh si pelaku setelah sang pelaku sudah benar-benar rela mencintai, mengasihi, dan menyayangi jati dirinya sendiri. Lebih dari apapun. Selebihnya, bukankah saya juga terlampau sering menyatakan bahwa wahyu pancagaib adalah alat. Alat untuk apa? 1. Alat untuk mendobrak atau menggugah kesadaran.
yang sedang terlelap tidur atau tidak aktif atau terlena, bahkan mati, agar supaya senantiasa kontinu berkesadaran cinta kasih sayang yang hidup. Kedua, alat untuk menemukan dan mengembalikan jati diri yang hilang, agar supaya bisa hidup seutuhnya dan seaslinya. Yang ketiga adalah alat untuk membersihkan jati diri yang ternoda oleh kemelekatan, supaya bisa bersih dan murni sebagaimana awalnya. Yang keempat adalah alat untuk membawa jati diri, menempatkan jati diri, menjaga jati diri, dan menyesuaikan jati diri dari dan dengan alam semesta seisinya, agar supaya bisa senantiasa terjaga. Yang kelima adalah alat untuk menembah atau berkomunikasi dengan alam semesta, agar supaya tidak terjadi perselisihan diri atau perselisihan jiwa atau perselisihan di dalam kehidupan. Yang keenam adalah alat untuk memanunggalkan atau menyatukan dualitas atau dualisme, yaitu alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, agar supaya bisa selaras. Dan yang ketujuh, mungkin yang terakhir nih, adalah alat untuk menjaga, mengelola, merawat, melestarikan, dan menyelamatkan alam semesta seisinya, agar supaya menjadi kesempurnaan, bukan karma, bukan penderitaan, bukan kepedihan, bukan juga kehancuran atau kemusnahan. Itulah wahyu panca gaib. Jikalau dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman. Wahyu panca gaib yang tidak lain dan tidak bukan adalah isi raganya manusia itu sendiri, atau jati dirinya manusia itu sendiri, laksana pisau kesadaran, cinta kasih sayang hidup, yang mendobrak dan mengguncang alam bawah sadar tanpa melukai jiwa dan raga, seperti tusukan yang bergetar, menikam seluruh lapisan tanah keras, agar supaya air murni dari sang sumber aslinya dapat menyembur. Kenapa? Kenapa selama ini 99%-nya manusia hidup dalam kontrol psikologis, pola pikir, trauma, dan ilusi ego, pamrih, arogan yang terakumulasi sebagai sampah di otak, kemudian didaur oleh hati dan dikonsumsi oleh kelamin, yang kemudian dirasakan oleh badan atau raga. Karena hal inilah kemudian spiritual berkeyakinan apapun dilakukan. Bahkan tidak sedikit yang pergi ke dukun, klenik, bahkan melakukan pemujaan kepada bangsa jin. Namun dinamika hidup tetap tidak tersentuh.
Ada tiga tahap pelatihan yang harus dikuasai setiap pelaku pengkajian jati diri yang menggunakan jati dirinya sendiri, yang harus benar-benar dikuasai hingga menjadi ahli sebelum mencapai tingkatan manunggal jati, yaitu kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan, kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno, dan kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah sebagai berikut. Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman, pada tahapan kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan adalah terapi kejut bagi penggerak liar yang sedang bernapas kacau, memaksa otak yang sedang berpikir logis runtuh, membongkar represi emosi yang terkubur. Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman, pada tahapan kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno adalah katarsis yang akan melepaskan emosi-emosi negatif yang terpendam seperti kemarahan, kesedihan, atau trauma tanpa filter. Wahyu Pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu Pancalaku yang selama ini kita kenal sebagai iman, pada tahapan kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah adalah penataan yang menata semuanya, segalanya, dan seluruh jiwa dan raga yang telah bersih dan murni untuk siap menerima gerak-gerik kesadaran cinta kasih sayang yang hidup dengan tamparan sadar rasa bahwa kamu bukan emosimu, bukan pikiranmu, kamu adalah saksi yang membebaskan diri saat kekacauan usai. Pada dan di tahapan inilah laku patrap manunggal jati diperlukan. Sebab karena sang pelaku akan mengalami proses di luar nalar dan logika pikiran sadarnya yang akan menghancurkan, yang akan menghancurkan semua dualitas atau dualisme apapun yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya, seperti ilusi tentang baik dan buruk, suci dan kotor, surga dan neraka, benar dan salah, sakral dan profana, Tuhan dan hamba, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya semua label moral dan keyakinan palsu yang melekat pada jati dirinya menjadi hancur, luluh, tidak berbekas. Nah, disinilah, di bagian inilah mereka yang tidak bersungguh-sungguh atau sudah melekat kuat dengan moral keyakinan palsunya mengalami ragu, bimbang, bahkan takut. Lalu mulai berhenti secara perlahan-lahan melakukan wahyu Pancagaib, bahkan meninggalkannya dan beralih
kembali kepada label moral dan keyakinan palsunya. Walau menderita oleh kebingungan dan tersiksa oleh ketidaktenangan, risiko dari intrik politik di dalamnya tetap dijalaninya demi atas nama anak dan istri atau suami dan anak tercinta. Walau itu pun juga semu dan palsu, namun tetap menjadi pilihan ketimbang tidak punya teman dan dianggap sesat serta dimusuhi keluarga. Ditambah lagi rezeki seakan-akan terasa sulit sekali. Padahal realita kehidupan menyajikan bukti-bukti nyata. Siapapun ahli dzikir dan ahli doa, bahkan ahli pertapa sekalipun, dan dengan zikirnya itu, dengan doanya itu, dengan tapanya itu, tidak menjadikan perutnya kenyang dari lapar, tidak menjadikan kaya dari miskin, dan tidak menjadikan pintar dari kebodohannya. Kalau ada zikir, atau wirid, atau doa, dan pertapaan yang bisa menjadikan seseorang bisa kenyang, bisa kaya raya, bisa pintar, hutang bisa lunas, masalah bisa selesai, sakit bisa sembuh, pastinya semua orang akan lebih memilih berzikir, atau wirid, atau berdoa, atau bertapa, ketimbang bersusah payah bekerja, sekolah, dan berobat mahal di rumah sakit. Coba renungkan. Sekiranya iya begitu, apa iya? Ayo. Dzikir atau wirid atau doa atau bertapa itu bukan jalan suci, melainkan pelarian bagi jiwa-jiwa yang menderita. Dari ayat-ayatnya yang diperdagangkan dengan bualan, keyakinan atau kepercayaan, apapun labelnya, bukanlah spiritual perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian. Ribuan umat dipaksa tunduk dalam doa, dzikir, atau wirid. Sementara para penguasa berpesta dalam gemilang harta. Keyakinan atau kepercayaan, apapun labelnya, dijadikan tirai penutup luka saat umat berteriak dalam derita. Para tokoh dan pemuka keyakinan atau kepercayaan, apapun labelnya, menjual ayat dan doa demi pesta pora bersama penguasa lainnya. Sementara rakyat dan umat dibiarkan hancur dalam lapar dan sengsara. Anehnya, mereka pun suka menjadi budaknya, ketimbang hidup mandiri, dewasa, dan merdeka sebagai dirinya sendiri. Setiap kata adalah sapaan dari alam semesta. Setiap perilaku adalah pesan dari alam semesta. Lalu, mana yang paling menyentuh jiwa panjenengan? Apapun yang terjadi ketika diam di dalam samadhi setelah patrap, apapun yang terjadi ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, yaitu ketika bermasyarakat maksudnya, terimalah dengan lapang dada, persilahkan dan hadapi, atau alamilah dengan sukacita, serta nikmatilah rasa dan perasaan prosesnya
dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu adalah bagian dari perjalanan jiwa panjenengan dalam menggunakan raga panjenengan untuk manunggal jati dengan hidup panjenengan atau alam semesta di dalam diri panjenengan untuk bertemu alam semesta di luar diri panjenengan. Jangan takut salah. Karena dengan kesalahan itu kita bisa mengerti, memahami, dan mengetahui realita kenyataannya. Jangan takut kehilangan. Sebab apa yang menjadi milik kita akan selalu kembali. Bahkan tidak akan pernah pergi kemanapun. Kedamaian datang bukan dari luar diri, melainkan dari jiwa dan ruh yang menerima dengan lapang dada, mempersilahkan dan menghadapi atau mengalami dengan sukacita, serta menikmati rasa dan perasaan prosesnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jikalau mau datang menemui aku, datanglah dengan tangan kosong. Jangan membawa apapun, baik itu amal ibadah, ilmu, harta, tahta, asmara apapun. Karena aku tidak butuh itu semua. Lindungi dirimu dari pikiran otakmu sendiri. Karena tidak ada satupun penyakit yang bisa melukai dan membunuh panjenengan. Lebih dari kesedihan apapun. Dari pikiran panjenengan sendiri yang berlebihan. Dan jangan percaya. Jangan yakin. Apalagi takut dengan yang namanya dosa. Dosa itu tidak ada bentuk wujudnya. Kenapa harus amat sangat percaya dan yakin, bahkan takut dengan yang namanya dosa? Katanya dosanya besar. Katanya dosanya menumpuk. Katanya dosanya tidak bisa dihapus. Tidak bisa diampuni. Namun, mana? Bentuknya mana? Wujudnya mana? Pernah panjenengan melihat dosa? Pernah panjenengan memegang dosa? Tidak pernah, bukan? Lalu, kenapa sebegitu yakin dan takutnya? Kan nyata-nyata tidak ada wujudnya. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa dipegang. Namun kenapa kita bisa yakin dan takut? Karena sejak kecil, kita diajari untuk percaya, yakin, dan takut dosa. Bukan diajari untuk mengerti, memahami apa arti maksudnya dosa, dan tidak diajari untuk mengetahui kemana arah tujuannya dosa. Awas, itu dosa, nanti masuk neraka, Tuhan marah. Namun, siapa yang bisa menunjukkan bentuknya, rupanya? Cuma cerita dari mulut ke mulut saja, bukan realita. Akhirnya, kita tumbuh dengan keyakinan dan ketakutan terhadap yang semu. Namun dampaknya nyata, yaitu rasa dan perasaan bersalah tanpa sebab. Takut jadi diri sendiri karena merasa kotor, padahal cuma manusia, bukan dosa. Ini trauma yang dibungkus dogma belaka.
Lalu cerita ini diulang-ulang di mimbar, di sekolahan, di rumah, hingga masuk ke otak dan menjadi belief, keyakinan palsu, yang memutus sambungan atau koneksi kita dengan diri sejati kita dan alam semesta. Apa salah? Tidak salah. Kita semua cuma dan sedang belajar untuk mengerti, memahami, dan mengetahui realita yang sejati. Tentang mana cinta kasih sayang, dan mana ketakutan, dan mana kesadaran, serta mana ilusi. Dan dengan ini, sekarang kita sama-sama mulai sadar, bukan? Bahwa aku, kamu, kalian semuanya bukanlah makhluk berdosa. Aku, kamu, dan kalian semuanya adalah jiwa-jiwa yang sedang laku bali maring asal usul sangkan paraning dumadining urip, kembali kepada asal mula kejadiannya hidup. Salah itu konsep, cinta kasih sayang itu hidup, dosa itu konsep, 5 ruh itu wahyu, kehilangan itu konsep, kesadaran itu cahaya. Saat kita manunggal jati atau hadir sepenuhnya atau seutuhnya, yang palsu dan semu akan runtuh seluruhnya. Maka terimalah dirimu seutuhnya dan seaslinya, serta apa adanya. Bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita adalah manusia hidup di dunia ini. Apakah kesadaran itu sama dengan pikiran atau batin? Kesadaran seringkali disalah mengerti sebagai pikiran dari otak kita dan disalahpahami sebagai batin dari hati kita. Banyak orang mengira bahwa apa yang mereka pikirkan itulah kesadaran. Apa yang mereka batin itulah kesadaran. Sebab karena itu, tidak sedikit yang menempuhnya dengan menggunakan cara atau teknik meditasi itu dan ini, spiritual ini dan itu. Padahal, pikiran dari otak yang fokus itu cuma ombak yang menggelegar di tepian kesadaran itu sendiri. Batin dari hati yang sabar itu hanya gelombang yang timbul tenggelam di lautan kesadaran itu sendiri. Jika kita memperhatikannya, mengamatinya, pikiran itu hanya selalu bergerak, mengingat masa lalu, dan merencanakan masa depan. Batin itu hanya bergerak menilai, membandingkan, dan menghakimi. Sedangkan kesadaran tidak bergerak dan bergerik. Ia seperti langit luas yang tetap selalu ada. Bahkan ketika awan pikiran dan batin yang sedang datang dan pergi. Yang bergerak menggerakkan itu cinta kasih sayang. Itu pun kalau hidup. Kalau tidak hidup, cinta kasih sayang pun tidak bergerak sedikit pun untuk menggerakkan raga. Kesadaran adalah ruang di mana pikiran, batin, bahkan syahwat muncul. Artinya, pikiran dari otak, batin dari hati, dan syahwat dari kelamin hanya isi. Sedangkan kesadaran adalah wadahnya yang menampung semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Yang seharusnya digerakkan oleh cinta kasih sayang untuk menyepirit raga atau menggerakkan raga. Pikiran dari otak, batin dari hati, dan syahwat dari kelamin selalu berisik dan ribet.
memikirkan banyak hal, membatin banyak hal, berkeinginan banyak hal. Namun kesadaran yang diam mengamati tanpa terjebak. Apapun dan bagaimanapun kejadiannya yang terjadi. Inilah yang saya maksud diam saat bersama di setelah patrap adalah jalan terdekat dan tercepat untuk kembali kepada kesadaran. Pikiran dari otak, hati dari batin, dan kelamin dari syahwat adalah hasil dari waktu, sedangkan kesadaran melampaui seluruh waktu. Pikiran dari otak membutuhkan ingatan, batin dari hati membutuhkan pengertian dan pemahaman, dan syahwat dari kelamin membutuhkan pengetahuan untuk bisa hidup. Sedangkan kesadaran ada dan hidup bahkan sebelum pikiran dari otak, batin dari hati, dan kelamin dan syahwat dari kelamin aktif bekerja. Saat kita emosi, marah, pikiran dari otak kita penuh dengan alasan-alasan. Batin dari hati kita mencari pembenaran, dan syahwat dari kelamin kita berasumsi bahkan berilusi. Namun kesadaran mengerti betul, paham betul, dan tahu betul aku sedang emosi atau marah. Inilah sebabnya saya menyatakan bahwa dirimu bukanlah pikiranmu, bukan batinmu, bahkan bukan syahwatmu. Kita bukanlah ombak di tepi pantai. Kita adalah pantai itu sendiri. Kita bukanlah ombak di lautan. Kita adalah lautan itu sendiri. Coba saja perhatikan dan amati dengan seksama. Ada jarak antara pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita yang bergejolak dengan kesadaran kita yang sedang mengamati. Karena kesadaran itu seperti matahari. Ia terus bersinar, entah langit dipenuhi awan atau mendung, yang gelap atau cerah, tanpa mega-mega. Pikiran, batin, dan syahwat hanya awan atau mendung dan mega-mega yang terkadang menghalangi atau menutupi sinarnya, namun tidak bisa memadamkan. Bila kita terlalu terikat oleh pikiran, batin, dan syahwat, ia akan terseret arus kecemasan, ketakutan, dan penyesalan. Namun bila berpedoman kepada kesadaran, maka akan menghidupkan cinta kasih sayang di dalam diri. Menyadari ini adalah langkah penting dan utama serta besar dalam perjalanan atau laku spiritual hakikat hidup. Dari sinilah kita mulai bisa berwahyu pancalaku dengan tidak larut ke dalam pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita, melainkan sebagai saksi atas pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita sendiri, yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Jikalau otak kita diam, tidak berpikir apapun, hati kita diam, tidak membatin apapun, dan kelamin kita diam, tidak bersyahwat atau berkeinginan apapun, ketika bersamadhi, setelah patrap, alam semesta pun menyerah. Jika kita angkat tangan, yang dimaksud Tuhan pun turun tangan. Jika kita turun tangan, yang dimaksud Tuhan pun angkat tangan. Pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita adalah alat yang paling kuat, namun juga sumber ilusi. Selagi dan selama pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan kelamin dari syahwat kita
aktif, kita merasa memisah dari alam semesta. Kita mengontrol, kita berjuang, mengejar dan menolak. Namun di saat pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita diam, tidak hanya tenang, namun juga lenyap, lalu masuk ke keheningan murni. Tidak ada lagi aku vs dunia. Yang tersisa hanya kesadaran menyatu dengan alam semesta. Ketika aku berhenti berusaha, dunia berhenti melawan. Karena dunia hanyalah cermin, dan cermin hanyalah memantulkan. Pikiran dari otak kita, batin dari hati kita, dan syahwat dari kelamin kita, maka cukup diam saja. Ketika bersamadi setelah patrap, tidak perlu mencari dan bertanya apapun. Tidak usah penasaran dan kepo. Di luar patrap samadhi, nikmati saja. Rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Tidak perlu neko-neko, tidak usah macem-macem. Dan semuanya, segalanya, serta seluruhnya akan baik-baik saja. Semua penderitaan, kesedihan, kegagalan, dan ketakutan berasal dari pikiran otak kita, batin hati kita, dan syahwat kelamin kita yang belum siap diam. Segala keajaiban atau mujizat datang dari tangan yang berani melepaskan. Begitupun cara alam semesta bekerja. Dan biasanya orang yang mengerti dan memahami ini adalah orang-orang yang sudah pernah menjalani dan mengalami rumitnya kehidupan, hingga mereka menyerah dan pasrah, serta percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Waktu inilah alam semesta bekerja untuk kita. Sesungguhnya manusia tidak menderita karena situasi dan kondisinya, melainkan karena caranya berpikir, caranya membatin, dan caranya bersahwat tentang situasi dan kondisi tersebut. Penderitaan manusia bukan terutama disebabkan oleh apa yang terjadi dalam kehidupannya, melainkan oleh cara atau tekniknya dia menanggapi atau memaknai kejadian tersebut. Dua orang yang berbeda mungkin bisa mengalami situasi dan kondisi yang sama. Namun yang satu bisa merasa hancur, dan yang satunya tetap tenang dan optimis. Perbedaan ini terletak pada pola pikir dan sudut pandang, bukan pada situasinya sendiri-sendiri. Satu-satunya hal yang dapat dan bisa kita kendalikan di alam semesta ini adalah otak, hati, dan kelamin kita sendiri. Mungkin ini terkesan sederhana, bahkan remeh dan sepele, namun menyimpan inti kedalaman yang sangat luar biasa. Ini bukan tentang kekuatan positive thinking atau baik sangka yang dangkal, melainkan tentang intisari
eksistensi manusia. Dunia bisa saja sewaktu-waktu berubah. Orang bisa saja berubah. Karma bisa saja menghantam tanpa terduga kapanpun. Namun otak kita, hati kita, kelamin kita, kesadaran kita, cinta kasih sayang kita adalah satu-satunya wilayah yang masih bisa kita jaga dari kekuasaan luar. Dan kita pertahankan untuk tetap ada di dalam diri kita. Wahyu Panca Gaib mengajak seluruh manusia yang mau dan ingin hidup seutuhnya atau seaslinya masuk ke dalam ruangan paling privat dari diri manusia itu sendiri. Ketika keraguan dan kebimbangan serta ketakutan datang menghampirinya. Bahkan eksistensi dunia fisik, tubuh, dan pengalaman indrawi pun ia ragukan. Namun ada satu hal yang tidak bisa diragukan, bahwa ia sedang berpikir, membatin, dan bersahwat. Dari sinilah lahir kalimat legendaris Wong Edan Bagu. Ada. Maka adalah Wong Edan Bagu. Edan tenang. Dalam kehidupan dunia yang serba tidak pasti, berpikir, membatin, bersahwat atau berkeinginan adalah satu-satunya aktivitas yang tetap rutin menjadi pilihan paling utama dan sepenuhnya. Berpikir, membatin, dan bersahwat atau berkeinginan adalah benteng terakhir kebebasan manusia di tengah banjirnya informasi, tekanan sosial, propaganda, dan manipulasi. Tidak sedikit orang kehilangan kendali atas pikirannya sendiri, batinnya sendiri, dan syahwat atau keinginannya sendiri. Hingga tanpa sadar menyerahkan kedaulatan jiwa kepada opini mayoritas atau algoritma. Padahal hanya dengan menjaga dan mempertahankan pikiran, batin, dan syahwat atau keinginanlah manusia bisa tetap merdeka, dewasa, dan mandiri menjadi dirinya sendiri, sesuai versinya sendiri. Bahkan ketika tubuh, harta, tahta, asmara, ilmunya, dan kebebasan sipilnya direnggut. Maka dengan ini, yang menjadi pertanyaannya, di tengah dunia yang sedang selalu berusaha mempengaruhi kita agar supaya bisa mengendalikan kita seperti robot, masihkah kita memegang kendali penuh atas pikiran dari otak kita, atas batin dari hati kita, atas syahwat atau keinginan dari kelamin kita sendiri? Apakah pencerahan adalah sebuah akhir atau baru permulaan? Banyak orang mengira pencerahan atau setelah tercerahkan berarti telah sampai di titik akhir dari semua proses pencarian jati diri, alias selesai, sudah laku spiritualnya. Seolah-olah seakan-akan setelah itu tidak ada lagi jalan yang harus ditempuh karena sudah selesai. Oh, no. Bagaikan sebuah film yang dihidupkan dalam kegelapan. Sorot proyektor tidak akan mengakhiri malam, namun membuka jalan untuk melihat lebih jelas.
Demikian pula pencerahan. Bukanlah garis finish, melainkan cahaya yang menuntun langkah berikutnya. Pencerahan adalah akhir dari penderitaan. Bukan berarti akhir dari spiritual, apalagi akhir dari kehidupan. Ia justru permulaan dan cara baru memandang dan menjalani laku spiritual hakikat hidup. Ketika mata terbuka, dunia yang sama akan nampak berbeda. Burung-burung yang berkicau, air yang mengalir, bahkan kesunyian sekalipun, semuanya menjadi guru. Inilah awal dari melihat segalanya dengan kesadaran utuh atau penuh. Pencerahan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan kedalaman mengerti, memahami, dan mengetahui dunia, seperti menyadari ombak dan lautan. Bukan dua hal yang berbeda. Awal dan akhir hanyalah ilusi dalam tarian yang sama. Pencerahan adalah ketika gelombang menyadari bahwa ia adalah lautan. Kesadaran ini tidak menghapus gelombang, namun mengubah cara gelombang memahami dirinya. Maka pencerahan adalah awal dari kebebasan sejati atau kemerdekaan yang dewasa dan mandiri. Ia adalah pintu terbuka menuju dimensi hidup yang baru. Awalnya mungkin senyap, kosong, tidak ada apa-apa tidak ada. Namun secara perlahan, namun pasti, semuanya, segalanya, dan seluruhnya berubah makna. Sedangkan awal dari pencerahan adalah ketika engkau sadar bahwa dirimu bukanlah pusat dunia. Kesadaran ini meruntuhkan keangkuhan dan menimbulkan cinta kasih sayang. Dan cinta kasih sayang itu sendiri adalah awal dari jalan panjang menuju kedewasaan jiwa yang mandiri atau merdeka. Setiap pengalaman hidup setelah pencerahan tidak lagi sama. Kegagalan bukan lagi kehancuran, melainkan pelajaran. Kesuksesan bukan lagi puncak, melainkan titipan yang tidak perlu digenggam erat. Pencerahan bukanlah menemukan hal baru, melainkan melihat dengan mata yang baru, merasakan dengan lidah yang baru, mendengar dengan telinga yang baru, dan mencium dengan hidung yang baru. Maka yang berubah bukanlah dunia, melainkan cara kita memandangnya. Dan dengan yang baru inilah lahir awal perjalanan sejati. Bagi sebagian orang, pencerahan terasa seperti kematian ego, pamrih, dan arogan. Dan menurut saya sendiri, Wong Edan Bagu, justru kematian ego, pamrih, dan arogan inilah lahir kehidupan yang lebih luas dan universal. Seperti kupu-kupu yang lahir dari kepompong. Bukan akhir, melainkan awal. Pencerahan adalah awal dari keheningan dalam kebisingan. Awal dari kedamaian di tengah gelombang kehidupan yang terus bergerak, maju dan berkembang. Awal dari cinta kasih sayang tanpa syarat, yang tidak lagi memilih siapa yang layak. Jalan setelah pencerahan lebih panjang daripada jalan pencapaiannya. Karena setelah terbuka, kita harus menjaga dan mempertahankan cahaya itu untuk tetap hidup. Itulah awal dari tanggung jawab pelaku spiritual yang sejati. Setiap napas menjadi awal baru. Setiap langkah menjadi kesempatan baru untuk hidup dengan penuh kesadaran cinta kasih sayang. Inilah cara pencerahan bekerja. Menghadirkan keabadian setiap detiknya. Dan bagi yang tercerahkan, tidak ada lagi perjalanan yang membebani. Semua menjadi tarian yang mengalir apa adanya. Inilah
Awal dari kehidupan tanpa beban. Hidup bebas, merdeka, mandiri, dan dewasa. Pencerahan bukanlah jawaban akhir. Ia adalah kesadaran bahwa pertanyaan-pertanyaan dan pencarian-pencarian pun suci adanya. Dengan ini, hidup tidak lagi menuntut kepastian, karena ia hanya kehadiran. Awal dan akhir sebenarnya hanyalah bahasa manusia. Bagi yang sudah tercerahkan, semuanya hanyalah arus proses tanpa tepi. Dan di dalam arus itu, kita hanya belajar untuk ikut mengalir atau melawannya. Begitu saja. Untuk bisa tercerahkan, supaya bisa sampai pada awal yang sejati, matilah sebelum kamu mati, wahai saudara-saudariku sekalian. Video saya kali ini nih, bagaikan angin yang menggugurkan dedaunan pikiran hingga batang kebenaran terlihat. Mari kita bedah perlahan, lalu tajamkan sampai inti yang subtil. Maksudnya dengan halus, lembut, atau tidak kentara, serta cerdik atau bijaksana. Edan tenang. Aku sebagai ilusi psikologis. Secara psikologis, aku terbentuk dari memori, pengalaman masa kecil, dan konstruksi sosial. Ini hanyalah kumpulan cerita, bukan entitas nyata. Ketika kita berkata aku, kita sebenarnya merujuk pada album foto mental, bukan makhluk yang hidup secara terpisah. Lalu otak kita berpikir mengelilingi sosok ilusi ini. Kemudian hati kita membatin, melindungi dan menghiasi sosok ilusi ini. Dan akhirnya kelamin kita bersahwat atau berkeinginan menderita karenanya. Jadi, selama ini kita membela sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Paradoks eksistensi antara ada dan tiada. Panjenengan tahu arti maksudnya paradoks eksistensi? Paradoks eksistensi adalah dilema filosofis mengenai makna keberadaan yang mempertentangkan kondisi manusia yang unik dan istimewa dengan kenyataan bahwa kita juga fana, tergantikan dan tunduk pada hukum alam. Ia mempertanyakan apakah keberadaan kita berarti atau hanya sebuah kebetulan, dan seringkali memunculkan rasa dan perasaan cemas terhadap ketidaktahuan, ketidakpastian, serta penerimaan diri. Aku itu konstruksi, bukan realita mutlak. Kita ada secara fenomenal sebagai tubuh, nama, identitas sosial, namun secara hakikat, kita hanyalah kesadaran tanpa bentuk. Seperti ombak di laut. Ombak ada, namun tidak bisa dipisahkan dari laut. Ombak berkata, aku ada, namun itu hanya permainan bentuk. Bagi orang awam, pasti bingung
dan bertanya-tanya, mengapa paradok eksistensi terasa aneh? Karena pikiran hanya mengerti logika dua sisi saja, yaitu ada atau tiada. Kesadaran melampaui keduanya. Maka paradok eksistensi terasa ganjil, aneh, seperti bercermin di air yang jernih dan tenang. Lalu melihat diri sendiri menghilang. Orang awam pasti merasa aneh, sebab terbiasa hidup dengan konsep aku sebagai pusat semua hal. Melepasnya seolah mati sebelum mati. Namun justru disinilah kebebasan dapat ditemukan. Di tingkat laku spiritual atau di tingkatan laku spiritual, kita tidak perlu memilih antara ada atau tiada. Kita cukup menjadi sang penyaksi. Kesadaran yang melihat aku muncul dan lenyap seperti awan di langit. Kesadaran itu sendiri tidak dapat dipegang, tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami, namun bisa diketahui. Karena ia adalah pondasi segala pengalaman. Jika pikiran bertanya kepada batin, aku ini ada atau tidak? Kesadaran pasti tersenyum. Karena pertanyaan itu pun aku saksikan. Bayangkan aku sebagai aktor drama yang terus bertanya dan mencari sorotan. Ia berkata, aku yang jatuh cinta, aku yang tersakiti, aku yang sukses, aku yang gagal. Aku pusat perhatian dunia. Namun punggungnya hanyalah layar bioskop batin. Dan semua adegan hanyalah cahaya yang menari di layar kosong. Layar itu sendiri tidak pernah terpengaruh oleh film yang diputar di atasnya. Kita menangis, tertawa, marah, dan lain-lain sebagainya. Layar itu tetap diam. Dengan ini, bukankah kita tidak lucu kalau begitu serius memperjuangkan karakter yang bahkan tidak pernah benar-benar ada? Tiada aku, tiada beban, tiada nama, tiada luka. Yang ada hanya keheningan. Tempat segala nama lahir dan mati. Seperti bulan menyinari malam, tanpa pernah berkata, aku terang. Kesimpulannya, aku secara psikologis adalah konstruksi memori. Ia nyata secara praktis, namun palsu secara esensial. Kesadaran adalah satu-satunya realitas. Lautan tempat ombak-ombak pengalaman muncul dan lenyap. Kita tidak bisa memihak ada atau tiada. Cukup melihat, menyaksikan keduanya lahir dan mati dalam kesadaran. Paradoks terasa aneh, karena pikiran tidak bisa memeluk keheningan. Namun ketika kesadaran menatap dirinya sendiri, keheningan terasa seperti rumah. Hidup dengan kesadaran cinta kasih sayang bukan berarti meniadakan aku, namun menyadari bahwa ia hanyalah bayangan. Maka saudara-saudariku, mati sebelum mati berarti membiarkan identitas palsu layu, hingga yang tersisa hanyalah keheningan yang memeluk seluruhnya.
Beranilah saat ini duduk diam dalam keheningan dan sang kesadaran sebagai penyaksinya antara aku palsu, topeng, dan aku yang asli. Dan mengerti, memahami, mengetahui jalan pulang ke rumah kita yang tanpa pintu. Dan kita sadar bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar pergi kemanapun. Hanya peran palsu yang dominan di panggung sandiwara kehidupan. Maka matilah sebelum mati. Antara ada dan tiada, sehingga engkau tidak lagi dicengkeram oleh rasa dan perasaan keinginan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam kehidupan. Sehingga melangkah lebih ringan, lebih jernih, lebih indah, lebih tentram, menatap alam semesta, karena engkau adalah alam semesta itu sendiri. Disinilah ego, pamrih, arogan tidak punya pegangan lagi. Percayalah, jika tujuan kita adalah jati diri kita sendiri, maka ujungnya akan dipenuhi cahaya. Betapapun gelap jalan yang harus kita lalui, sebab dalam setiap langkah yang disandarkan kepada hidup kita, ada kekuatan yang melampaui keterbatasan manusia kita. Karena manusia sejati, manusia seutuhnya maksudnya, bukan hanya sekedar makhluk jasmani, melainkan jiwa yang selalu atau senantiasa merindukan kebaikan tingkat tinggi. Keberanian berjalan di jalan gelapnya kehidupan adalah bagian dari usaha jiwa untuk kembali kepada sang sumber. Maka, jika seseorang menjadikan hidup sebagai dasar, berarti dia sedang menuntun jiwanya menuju kebaikan. Dalam hal ini, kesulitan kehidupan dunia bukanlah penolakan terhadap jiwa, melainkan anak tangga untuk mengarahkan manusia agar tetap berjalan menuju cahaya yang abadi. Dan hanya dengan keberanian dan ketekunan atau disiplin, jiwa dapat keluar dari kegelapan menuju terang yang hakiki. Karena betapapun gelapnya jalan yang harus dilalui, cahaya akan menanti di ujungnya. Jika dasar perjalanannya adalah sang hidup, sebab kegelapan hanyalah bagian dari proses laku pembelajaran, tempat manusia mengkaji, agar supaya tidak terjebak dalam ilusi dan kepalsuan dunia. Dari sini dapat kita pahami bahwa wahyu Pancalaku yang kuat dan kokoh bisa menuntun manusia menggunakan wahyu pancagaib untuk tidak berhenti pada penderitaan, melainkan terus menuju kebaikan yang lebih tinggi lagi, sebagaimana jiwa yang dalam. Dengan demikian, meski jalan hidup terkadang sunyi, berat, dan penuh kebingungan, manusia tetap dipanggil untuk laku, karena tujuan akhirnya bukan sekedar kesenangan sesaat, melainkan penyatuan atau kemanunggalan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Yang jikalau manunggal atau menyatu, akan lahir atau tercipta kebaikan atau kebajikan yang abadi. Dan inilah makna terdalam dari cahaya di ujung selalu menanti.
Sebab raga dan jiwa yang berakar kepada hidup tidak akan tersesat kepada kesenangan sesaat, melainkan penyatuan atau kemanunggalan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Dan lagi, inilah makna terdalam dari cahaya di ujung selalu menanti. Sebab raga dan jiwa yang berakar kepada hidup tidak akan tersesat dalam kegelapan. Edan tenan. Dan saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu serta terima kasih. Tercerahkan kita semuanya, nggih.